Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Neng Nia dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 11211197. Salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama yang diampu oleh Ibu Dini Uluwiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan. Yang ke-1 ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Yang sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu kita dapat memposisikan diri. Di sini ada juga definisi manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa kita pahami secara bahasa, bahwa manusia berasal dari kata ma'nu atau Sanskerta, mens atau Latinnya yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Ada juga unsur manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. B. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula atau al-aqlu. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Dan yang terakhir ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk.
Yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, dan yang ketiga adalah sebagai mukallaf. Yang keempat, hakikat manusia adalah bebas memilih. Dan yang terakhir, hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih, pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Hakikat manusia. Yang kesatu, makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, ada dimuliakan. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Ma'dah Ta'rifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberi memanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Taghabun ayat 2. 3. Toqatul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada pada dirinya. Potensi-potensi manusia ada 3. Yang kesatu adalah potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Pembahasan yang keempat ada nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dari diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.